Ya, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint, yaitu tentang fasilitas PPN kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sebelum masuk ke pembahasannya, baiklah saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri Aradi Kurniawan, teman saya Albina Asfian, Fahrul Razi Koyer, dan Higit Aditya. Baiklah, materi yang pertama itu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya terjadi proses penggudangan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Menurut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan biaya masuk, pajak pertama nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Baiklah, poin yang kedua yaitu tentang perlakuan PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Perdagangan bebas atau free trade adalah konsep teoritis yang mengandalkan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif maupun non-tarif. Free trade merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, The Wall of Nations 1776, yang intinya menyebutkan bahwa suatu negara atau bangsa dikatakan sejahtera jika ada surplus atau dana lebih antara anggaran negara dan konsumsi masyarakatnya. Juga sebaliknya, negara dikatakan miskin atau belum sejahtera jika anggaran negaranya defisit. Untuk memperoleh surplus anggaran, maka negara tersebut dituntut menaikkan reproduksi barangnya menaikkan produksi barangnya dan menjualnya ke luar negeri, karena jika hanya dijual dalam negeri tidak akan menambah pendapatan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Pembuatan faktur pajak. Pengusaha yang melakukan aktivitas pada kawasan berikat dan kawasan bebas tetap diwajibkan membuat faktur pajak, meski mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN. Namun, yang membedakannya dengan pengusaha lain yang tidak melakukan kegiatan usaha di kawasan berikat dan kawasan bebas adalah kode faktur pajak yang digunakan. Faktur pajak untuk kawasan berikat maupun kawasan bebas dibuat dengan menggunakan kode faktur 070. Kode ini sedari awal difungsikan bagi penyerahan BKP yang tidak dikenakan pungutan PPN atau BKP yang ditangguh oleh pemerintah. Selain itu, ada pula perlakuan lainnya, yakni pembubuhan cap, baik untuk faktur pajak untuk kegiatan pada kawasan berikat maupun pada kawasan bebas. Materi selanjutnya yaitu D. Kawasan bebas Sabang. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang selanjutnya disebut kawasan Sabang, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean. Seluruh wilayah yang meliputi kota Sabang dalam kurung yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo, Kecamatan Pulau Aceh atau Pulau Breu, Pulau Nasi, Pulau Teunom, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Selanjutnya, kawasan bebas Batam. Dengan diterbitkannya peraturan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sejak 20 Agustus 2007, Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hingga 70 tahun ke depannya. Konsekuensinya, perlakuan PPN di Batam menjadi berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Dari sisi hukum, perpajakan pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara hukum terpisah dari daerah pabean. Akibatnya, pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Selanjutnya, materi mengenai kawasan bebas Bintan. Pemerintah menetapkan Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan sebagaimana dimaksud meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah kawasan industri Galang Batang serta seluruh kawasan industri maritim dan Pulau Lobam. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Dompak Darat. Poin G, yaitu kawasan bebas Karimun. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di antaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut. Letak Karimun di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan kawasan Karimun menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Letak geografis Karimun yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi barang dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.